Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat setanah air dan sebangsa yang berbahagia. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya menggalakkan revolusi mental di berbagai bidang, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, maupun di bidang pendidikan. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menjelaskan bahwa munculnya gagasan revolusi mental dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan juga berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat dan raja wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami memaparkan syarahan Al-Quran yang berjudul Membentuk Karakter Bangsa yang Berjiwa Qurani. Dengan rujukan yang termaktub indah, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 sebagai berikut.
sekalian, dalam tafsir maudhu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang signifikan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Berilmu saja belum cukup, tapi juga harus berkarakter. Dan karakter harus kita tanamkan sejak dini. Karakter merupakan suatu keyakinan atau kebiasaan orang dalam bersikap, terucap di kehidupan sehari-hari. Hadirin yang kami banggakan, kita sebagai seorang anak muda memang menjadi harapan besar bagi orang tua bahkan negara untuk dapat meraih cita-cita dan menyongsong masa depan yang gemilang, agar mampu membangun generasi penerus bangsa yang menggantikan para pendahulu, karena kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas suatu kaum muda maupun tunas bangsa. Namun ironisnya hadirin, pada saat ini seringkali kita saksikan fenomena yang sangat mencengangkan pada aspek moral. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita tawuran pelajar, kasus-kasus narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, dan kasus-kasus korupsi. Budaya sopan santun, gotong royong, jujur, lembut, penuh kasih sayang kini sudah mulai pudar. Di tengah-tengah kita banyak orang pintar namun tak berkarakter. Kepintarannya digunakan untuk membuat berita bohong, adu domba yang meresahkan masyarakat, berdalih berjuang untuk rakyat, tapi justru menambah gahar rakyat. Lantas hadirin, bagaimanakah nasib bangsa kita ke depan 20 atau 30 tahun yang akan datang? Tentunya generasi kitalah yang akan menentukan. Tentulah generasi yang berakhlakul karimah. Marilah kita dengarkan firman Allah sekali lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir maudhu'i yang dijelaskan bahwa Rasulullah merupakan suri tauladan terbaik sepanjang masa. Beliau yang mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia dan agung. Maka ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk menjadikan karakter bangsa yang berjiwa Qur'ani dan sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keterampilan.
keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui tontonan, bacaan, ataupun lingkungan pergaulan. Ketiga, menjadikan pendidikan yang berbasis karakter. Inilah yang digalakkan oleh pemerintah. Kurikulum pendidikan kita diintegrasikan dengan budaya-budaya bangsa dan nilai-nilai ajaran agama. Diharapkan masyarakat kita tidak unggul dalam segi kognitif saja, tapi unggul dalam segi karakternya. Hadirin, dari awal sampai akhir bisa kita tarik kesimpulan bahwa masa depan bangsa benar-benar ditentukan oleh generasi yang berkarakter dan berjiwa Qur'ani. Tanpa karakter, maka kesengsaraanlah yang kita rasakan, bukan kedamaian ataupun kesejahteraan. Maka dari itu, untuk membentuk karakter, marilah kita bersatu padu untuk membentuk karakter yang berjiwa Qur'ani dan sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kami akhiri syarahan Al-Quran ini dengan sebuah syair lagu. Mari kita bangun karakter bangsa demi menciptakan akhlak mulia dengan ketakwaan, kepatuhan, dan keteguhan serta ketaatan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.